Selanjutnya akan disidangkan untuk banding yang diajukan oleh CV Citra Indo Mandiri, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penggugat ini ya, yang hadir siapa? Baik, terima kasih Majelis. Dari Ya. pihak penggugat yang hadir pada persidangan kali ini ada Hendra, kemudian Dian Oktaviani, kemudian Rinto Setiawan, kemudian saya sendiri Kahfi Permana, Majelis. Jadi ada 4 ya. Betul, Majelis. Penggugat itu seluruhnya 4-4-nya kuasa hukum atau ada pegawai yang Ada pegawai Majelis atas nama Hendra, Dian Oktaviani, dan Rinto Setiawan. Oh ya. Ini masih pemeriksaan formal. Ini sidang pertama akan dilakukan pemeriksaan formal. Pemeriksaan formal akan dipandu Pak Hakim Mujirarjo. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Itulah ini pemeriksaan legal standing dulu sebelum pemeriksaan formal. Ini yang hadir siapa tadi? Diulangi dari penggugat yang hadir siapa? Penggugat? Penggugat? Bisa disampaikan yang hadir siapa? Yang lain tuh. Ini yang lain, siapa Pak itu? Bu. Konfirmasi penggugat yang hadir siapa saja? Ini Pak Indra bisa mendengar? Itu di unmute ya masih ya. Tolong jangan di mute dulu supaya bisa didengar. Bisa, saya bisa dengar. Ya? Oke. Bisa Pak Hakim. Yang mewakili penggugat siapa saja ini, Pak Indra? Pak belum masuk ya di itunya ya. Enggak, yang di ini siapa saja? Ibu Vita, Vita, Bapak Rinto, Ibu Vita, Dian, sebentar, Vita, terus Bapak Rinto, sama Ibu Dian. Ibu siapa? Dian. Dian. Terus? Yang saya tahu itu dulu, Pak. Itu. Nah, oke. Ini karyawan semua atau kuasa hukum, Pak? Iya, karyawan, Pak. Karyawan. Pak Indra sendiri selaku direktur? Betul. Ya, oke. Jadi ini sesuai ketentuan, ini Pak Indra bisa mewakili langsung ya karena selaku direktur ya. Khusus untuk karyawan nanti dibuatkan surat kuasa khusus ya. Oke. Ya kan? Dan itu saya lihat di data di e-tax code belum diupload juga surat kuasa khusus, terus bukti potong. Jadi 1721A1 nanti diupload ya. Jadi ada surat kuasa khusus dari Pak Indra ke karyawan tersebut diupload ya. Itu sehingga berhak mewakili nanti di persidangan. Ya kan? Ini tim Pak Hakim, ini tim saya yang lain nggak bisa masuk atau gimana? Coba ada namanya nggak saya nggak ngerti, saya baru pertama ikut sidang. Ya, apa-apa dimaklumin Pak. Saya nggak paham. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk ya. Pak Indra. Iya. Sudah masuk semua. Iya, masukin ini semua. yang satu Pak Radius itu ya? Pak Radus ya? Iya kali Pak. Ya Pak Radus ya. Nah, nanti keempat karyawan itu kalau untuk bersidang diberikan surat kuasa khusus ya Pak? Iya, siap. Surat kuasa khusus, terus serta dilampirkan bukti potong ya. Jadi 1721A1 yang menunjukkan bahwa itu adalah karyawan dari penggugat ya kan. Jadi untuk sementara ini yang berbicara Pak Hendra ya karena selaku direktur. Bisa ditunjukkan Pak KTP-nya karena belum diupload juga ya Pak Indra. KTP saya ya. Ya. Nanti diupload juga ya di. Oh, belum diupload ya? Saya nunjukinnya gimana Pak? Majelis? Dari situ aja Pak. Ya. Majelis, mohon. Ya. Bentar. Ya Pak Indra. Ya, oke. Kan. Saya juga ada bawa ini sih, kalau buat bukti yang asli itu apa?
akta ya. Ya, aktenya kan sudah diupload juga ya Pak. Ini kita Sudah. Kalau yang aslinya kayak gimana? ditunjukkan yang ini Pak, yang akte 179, yang nomor Akte 179. 179 tuh yang mana? Oh, Karena yang 146 itu kan hanya perubahan anggaran dasar oh saja iya ya. betul. Ini yang Ya. 179 Pak. 179 yang halaman 3 Pak. Coba ditunjukkan. Halaman 3 ya, sebentar. Ya. Kan sudah diupload juga, hanya memastikan. Oke. Ya, Ini Pak, kelihatan halaman nggak Pak? Gimana tuh? halaman 3 ada tulisan Pak Indra kan ya, satu-satunya Ada. itu. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan, tapi yang menunjukkan Pak Indra selaku ya udah. Nah, Udah ya. Pak Indra ya. Hendra, Hendra aja. Ya, halaman 3. Jadi ini Pak Indra nanti KTP-nya diupload, ya kan, dan ini khusus untuk karyawan nanti. Ini nggak ada kuasa hukum ya, karyawan semua ya Pak? Iya, iya. Ya, nanti dibuatkan surat kuasa khusus dan disampaikan juga bukti potong 1721A1-nya, ya kan. Kalau untuk karyawan yang lain belum bisa masuk atau gimana Pak? Apa? Ini sudah ada berapa itu? Oh udah ya. Saya nggak ngerti. Kok nggak ada suaranya mereka? 4 ya. Gini Pak, karena belum ada surat kuasa khusus, yang ini belum berhak untuk bersuara di pengadilan. Sehingga kalau sudah ada harusnya ada surat kuasanya ya. Nah, Kata Mbak Dian kemarin udah dibikinin. belum diupload kan Pak? Apa sudah dibuat? Sudah harusnya. Majelis, Ya. majelis izin. Ya, majelis ada mohon izin dari kuasanya, Rinto Pak. majelis. Ya, bisa disampaikan ada surat kuasanya nggak Pak? Ada majelis. Ya, sementara bisa diperlihatkan dulu Pak. Ya, karena siap, ini majelis. belum diupload juga sebenarnya. Ya. Silakan. Sudah kami upload di Tekot majelis, ada kuasanya. Mas Kafi sama Fungsiawan mau ini belum di-approve majelis. Pak Fungsiawan majelis. Ada yang mau masuk tim kita majelis. Fungsiawan belum di-approve majelis. Pak Fungsiawan selaku kuasa hukum ya? Ya. Pak Fungsiawan, Pak Kafi kuasa hukum majelis. Oke, Pak Fungsiawan sama Kak Kafi. Sudah masuk belum? Baik, sudah masuk majelis, sudah masuk. Oke. Silakan dari tadi yang karyawan belum disampaikan ya di ethics call-nya, surat kuasanya ya? Sebetulnya ini salah satu-satu dulu. Oke, dari karyawan sudah diupload belum? Ini konfirmasi. Ya, ini majelis saya tampilkan share screen majelis. Oh iya, ke Pak Rinto. Ini di Teskop majelis. Oh iya, terus langsung. Oh, cuma 2 ya? Pak. 2 majelis, yang karyawan 2 majelis. Ini saya sendiri Rinto Setiawan sama ini Budian. Pak Dian Oktaviani. Iya. Ini nanti bukti potongnya ya, 1721A1-nya ya. Sudah ada majelis di Teskop juga majelis. Oke ya, pastikan ya. Terus yang untuk kuasa hukum? Kuasa hukum ini Kahfi Permana majelis. Kahfi Permana. Iya. Oke, izin ini kuasa Fungsiawan. hukum. Ya, izin kuasa hukum Pak Kahfi. Ya, ini Pak Fungsiawan. Pak Fungsiawan. Pak Fungsiawan, izin kuasa hukum coba lihat Pak, dibesarin sampai kapan? 9 November 2023 berarti berlaku sampai 9 November 2025 masih berlaku. Selanjutnya yang Pak Kahfi tadi Pak. Pak Kahfi. Oke, ini 12 Februari, jadi masih sampai 2026 ya. Ya, jadi Pak Kahfi Permana, Pak Fungsiawan, tadi kan Pak siapa? Yang ada surat kuasanya tadi? Pak Rinto. Pak Rinto sama Budian. Budian ya. Pak Jenny Unbet ya. Ini selanjutnya kalau Pak tadi sudah diperlihatkan juga Pak Indra selaku direktur ya, sesuai akta notaris nomor 9. Nah, selanjutnya
Oke. Kita masuk ke ketentuan formal, tulisan ketentuan formal bahwa surat gugatan ini dari CV Citranindo Mandiri dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada pengadilan pajak dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sedangkan keputusan tergugat ini tanggal 20 November 2024, sehingga pengajuan gugatan memiliki ketentuan mengenai jangka waktu 30 hari. Dan surat gugatan menyatakan tidak setuju terhadap keputusan tergugat nomor KEP 00277 dan seterusnya tanggal 20 November 2024, sehingga surat gugatan memenuhi persyaratan satu surat gugatan untuk satu keputusan tergugat. Dan surat gugatan memuat alasan-alasan yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya keputusan tergugat, namun diketahui penyampaian masih dalam jangka waktu 30 hari. Surat gugatan dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan surat gugatan ditandatangani oleh Saudara Hendra, jabatan direktur sesuai dengan nota notaris nomor 146 tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 179 tanggal 16 Juni 2016. Dan dengan demikian surat gugatan telah memenuhi ketentuan formal pasal 40 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6. Demikian disampaikan. Terima kasih. Jadi indikasinya formanya terpenuhi. Ini tergugat tidak datang ya, tidak datang ya, penggugat. Ini pengajuan gugatan atas cacat prosedur ya, menurut penggugat ya. Betul, Majelis. Cacat prosedur penerbitan keputusan keberatan. Betul, betul, Majelis. Jadi nanti kronologisnya dibuat lagi ya. Ini tergugatnya belum hadir, jadi kita tidak bisa konfirmasi juga ya. Oh, sudah ada gugatan. Izin Ya. yang mulia, Silakan Pak, siapa yang tanda tangan? mohon izin yang mulia, tergugat tidak hadir ini apakah ada surat tertulis atau bagaimana yang mulia? Tidak ada surat tertulis. Oh, nggak ada. Ya, jadi nanti kita tunggu. Nanti kalau mamanya 3 kali tidak hadir tergugat, ya kita putus sesuai dengan penjelasan penggugat. Ya. Baik, makasih yang mulia. Ya. Jadi tenang aja. Selanjutnya akan ditunda tanggal berapa? Majelis, mohon izin Majelis. Apakah Ya. sudah dibacakan penetapan Majelis Hakimnya, Majelis? Oh iya, saya lupa. Benar. Tadi buru-buru. Jadi ini penetapan, sebentar, tadi mana penetapan? Bentar, ada di sini. Ya ini ya screen. Silakan. Ini penetapan nomor PEN 201 garing PP garing BR garing 2025. Demikian dalam berdasarkan Ketua Mesa, Kota Penajak telah membaca satu surat banding dan seterusnya, dua keputusan gugatan dan seterusnya, dua keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menunjuk Majelis 9A, Arif Moko sebagai Hakim Ketua, Puji Rajo sebagai Hakim Anggota, dan Muhammad Kifni sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rina Sesmita sebagai panitia pengganti, untuk memisah dan memutuskan kitab pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian Ketua Pengadilan Pajak dengan tempat sidang di Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2025. Selanjutnya diisi di lampiran daftar sengketa pajak pada angka 236 CV Citralindo Mandiri, gugatan pajak tahun pajak 2018 dengan nomor berkas 011353.99/2024 akan disidangkan di Majelis 9A. Jadi untuk selanjutnya ya, penanganan sengketa gugatan mohon penggugat akan dilakukan di Majelis 9A. Demikian ya. Jadi Ya, terima kasih. nanti kita sidangkan tanggal berapa? 18 Maret ya.
nunggu kehadiran tergugat juga, tapi nanti kronologisnya tolong disampaikan. Ini kan pemohon banding merasa tidak menerima apa tadi? Hasil pemeriksaan ya. Keberatan majelis. Ya, menyampaikan Keputusan keberatan. tanggapan hasil penelitian keberatan. Ya. 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 Nanti tolong Salah satunya tergugat tidak menunjukkan ini majelis apa dasar kewenangannya. Tanda Surat pengenalnya tugas. majelis. Ya, Surat ya. tugas. Ya, nanti majelis akan meriksa itu. Nanti ini kan juga perlu jawaban dari tergugat. Ya, nanti jawabnya di sidang selanjutnya. Tapi Majelis, ya, mohon izin majelis, kalau ada itu apakah ada aturannya majelis? Ini kan kami juga baru di pengadilan pajak majelis. Kalau ada salah satu pihak yang tidak hadir, itu diberi kesempatan sampai 3 kali itu apakah memang sudah ada ketentuannya dalam undang-undang pengadaan pajak atau memang itu ada, diskresi tapi dari ini menjadi kebiasaan ya. Kalau 3 kali tidak hadir dianggap mengabaikan istilahnya panggilan dari pengadilan untuk bersidang. Sehingga kalau 3 kali tidak hadir, kita cukupkan sesuai dengan keterangan dari para pihak, ya. Kan yang mengajukan gugatan penggugat. Secara formal sudah diperiksa bahwa penggugat memang diperkenankan hadir dan beracara di sini. Selanjutnya, nanti kalau 3 kali tidak hadir tergugat, apa yang jadi keterangan penggugat yang dipakai oleh majelis hakim, ya? Ya majelis, soalnya ini majelis karena kami baru pertama kali ini juga ada tergugatnya tidak hadir majelis. Ya, ya. Ini saya juga nggak tahu ini ada. Ya. Soalnya kan ini kan kalau pengadilan pajak ini kan ada jangka waktunya itu aja sih majelis yang kami khawatirkan itu aja kan ada jangka waktu 6 bulan kalau untuk gugatan dan bisa diperpanjang 3 bulan majelis. Ya, tapi kalau tidak hadir 3 kali kan berarti seolah-olah tidak serius untuk bersidang gitu ya. Ya. Sidang ditunda tanggal 18 Maret 2025. Terima kasih penggugat. Terima kasih majelis. Recording stopped. Ya.